Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari, hari ini kita semua merayakan atau memperingati Santo Tarsisius. Dia adalah seorang pelindung putra altar, ya. Dia menjadi inspirasi bagi kehidupan Kristiani kita. Dan hari ini kita semua akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar seorang muda yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Turutilah segala perintah Allah." Nah, menarik bahwa orang muda ini sudah menuruti semua perintah Tuhan. Sangat menarik. Dia orang muda yang kaya. Dia menjalankan semua perintah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan ingin supaya perintah Tuhan itu menjadi sempurna di hadapannya, Tuhan mengatakan, "Jualah milikmu dan baik kepada orang miskin." Tetapi orang muda itu sedih. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ternyata kekuatan duniawi, harta duniawi itu masih menjadi satu kekuatan baginya. Ia lupa bahwa kehidupan kekal ketika orang mempunyai atau orang merangkul harta surga. Itulah yang kita lihat dalam diri Santo Tarsisius. Seorang muda yang telah mempertahankan harta surgawi dalam kehidupannya. Ia menjaga harta terindah, tubuh Kristus, yang menjadi kekuatan hidupnya. Sejarah Santo Tarsisius harus mengingatkan kita apa yang terjadi pada abad ketiga pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. Pada saat itu kita tahu bahwa Tarsisius masih berumur 10 tahun. Mereka pada saat itu di bawah penjajahan, penganiayaan umat Kristiani. Maka apa yang mereka lakukan adalah ketika mereka merayakan Ekaristi, mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi di bawah katakombe, di bawah ruang bawah tanah yang tidak diketahui oleh para serdadu. Dan pada saat itu, pada saat perayaan, seorang imam atau yang dikatakan saat itu seorang paus mengatakan bahwa pada hari itu saudara-saudara mereka yang dipenjara akan dihukum mati, dan mereka menginginkan sebelum kematian mereka menerima tubuh Kristus. Lalu seorang imam menawarkan kepada semua umat, tapi semua umat katakan tidak, takut. Hanya satu orang yang siap, ya, yang sesungguhnya waktu itu dengan salah satu ada serdadu yang bertobat, tapi dia pun dilarang. Tapi Tarsisius seorang yang sangat muda, seorang anak-anak muda dengan
keyakinan yang mengatakan, saya siap, saya akan membawa tubuh Kristus, saya akan menjaga. Namun dalam perjalanan, di tengah jalan, ia bertemu dengan teman-temannya. Dan teman-temannya itu merasa penasaran. Ketika teman-temannya itu mengajak dia untuk bermain, dia tidak mau. Sampai teman-teman penasaran dan mencari tahu apa yang terjadi. Dan mereka ingin membuka tubuh Kristus. Tetapi Tarsisius tidak membiarkan mereka. Lalu apa yang terjadi? Tarsisius pun dilempari dengan batu. Tarsisius pun disiksa oleh mereka sampai dia mati. Dan ia melindungi tubuh Kristus. Saudara-saudari, apa yang ia lindungi adalah satu kemuliaan. Apa yang ia lindungi adalah satu harta surgawi. Apa yang ia rawat, apa yang ia jaga adalah satu kesucian, satu kekudusan, satu kemuliaan yang harus menjadi bagian dari hidup kita. Pertanyaan orang muda yang kaya hari ini, apa yang harus ku perbuat? Perbuatan baik apa supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal? Ketika orang mempunyai harta surgawi di dalam dirinya, ia sesungguhnya telah menyimpan investasi kehidupan kekal di surga. Yang kedua, ketika seseorang mengambil bagian dalam Ekaristi, ia harus menjaga tubuh dan darah Kristus. Sebab tubuh yang ia terima, ia simpan di dalam tabernakel, dan dirinya adalah telah menjadi tabernakel yang kudus. Santo Paulus mengatakan tubuh kita adalah bait Allah. Maka ketika kita menerima tubuh Kristus, kita makan tubuh Kristus, kita satukan tubuh Kristus dalam tubuh kita, maka tabernakel ini harus menjadi tabernakel yang layak bagi Allah. Itulah yang penting bagi kita. Saudara-saudari, mari kita belajar dari orang kudus untuk terus menjaga kehidupan iman kita, menjaga setiap firman Tuhan, menjaga tubuh dan darah Kristus dalam diri kita, agar kemuliaan Allah hidup dalam kehidupan iman kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.